Shalom, selamat pagi anak-anak yang Bapak kasihi. Shalom, selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, Bapak senang kita dapat berkumpul kembali di kelas ini dalam keadaan yang sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau mengecek dulu kesiapan belajar kita. Mulai dari buku pelajarannya mana? Sudah? Iya. Alat-alat tulis sudah? Baik, anak-anak yang terkasih, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya, untuk mengecek kehadiran kita. Baik, anak Bapak Syafi'i, Maloni, Jennifer, Abigail, Rosalyn, Prita, Viola, Jayden, Nathanael, Andre. Baik, adakah nama yang belum Bapak panggil? Sudah semua? Puji Tuhan, berarti kita semuanya hadir dalam keadaan sehat ya untuk memulai pembelajaran kita. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, kita akan buka pembelajaran kita dengan berdoa. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Andre. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita ingat dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dalam pelajaran agama hari ini. Dan itu sekarang kami memulai pelajaran agama kami. Berkatilah kami agar kami bisa memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Daniel. Berikanlah juga kesabaran pada Pak Daniel dalam mengajari kami. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, anak sekarang dan sekarang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih Andrea sudah membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, hari ini kita masuk ke pembelajaran kita, yakni Yesus taat kepada Allah. Apa tadi pembelajaran kita? Yesus taat kepada Allah. Iya. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kamu nantinya setelah mempelajari materi Yesus taat kepada Allah, kamu akan memahami dan meneladani Yesus yang taat kepada Allah sehingga kamu mampu mewujudkan imanmu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita, yang pertama, nantinya kamu mampu menyebutkan 3 macam godaan yang dihadapi Yesus berdasarkan Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dengan benar. Tentunya nanti melalui diskusi kelompok di dalam melakukan proyeknya. Kemudian kamu nantinya juga mampu menjelaskan dengan benar sikap Yesus yang taat kepada Allah melalui ajaran kitab suci, yakni dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kamu juga mampu memberikan contoh konkret perilaku sehari-hari dalam menghadapi godaan, seperti sikap sabar, tidak tergoda, melakukan kesalahan, disiplin dalam menjalankan perintah Tuhan. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, itulah yang mau kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana kesiapan kita? Sudah siap untuk belajar? Anak-anak Bapak yang terkasih, sebelum pembelajaran kita bahas lebih lanjut, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu Bapak untuk memandu lagu? Oke, silakan Jaidan dengan Jennifer. Yesus,
kita sudah menyanyikan dan melakukan gerak bersama lagu Jalan Serta Yesus. Nah, lagu ini mau mengisahkan bahwa kita harus mengikut jalan Tuhan. Kalau kita mengikut jalan Tuhan, maka kita tidak akan mudah tergoda. Untuk itu, mari kita perhatikan ke depan. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, kini Bapak akan memberikan kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah anak-anak Bapak merasakan ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang? Pernah? Iya. Apa yang membuat kalian akhirnya memilih untuk tak? Coba bisa menjawab. Oh, Prita. Silakan Prita. Coba berdiri dengan jelas dijawab. Pernah Pak saat mencontek di ujian ada yang tidak diizinkan mencontek Pak. Oke. Terima kasih Prita, berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Kemudian yang kedua, menurut anak-anak Bapak, apa yang diperlukan untuk bisa taat pada sesuatu yang sulit? Dan bagaimana perasaan kalian ketika berhasil menaati aturan tersebut? Siapa bisa? Oh, kamu silakan. Dengan cara berdoa meminta kesabaran kepada Tuhan dan perasaan saya itu terdoa. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah anak-anak Bapak pernah merasa tergoda untuk melanggar aturan? Pernah? Pernah? Contohnya seperti apa? Oke, silakan Abigail. Mencuri dari orang tua Pak. Waduh, tidak boleh ya, lagi ya. Ada lagi yang lain? Oke, Curi pulpen Pak. curi pulpen. Nah, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka melalui pembelajaran ini nantinya kita akan bahas sehingga kita dapat menaati segala yang baik demi kebaikan kita bersama. Setuju? Sepakat? Maka mari ambil sikap yang baik kembali untuk belajar. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, dalam menaati sikap taat dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu bantuan dari Tuhan. Maka ketika kita mengawali segala kegiatan atau aktivitas kita, maka selalulah berdoa kepada Tuhan. Minta bimbingan Tuhan sehingga kita dapat berlaku kudus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi Yesus taat kepada Allah. Anak-anak Bapak yang terkasih, sebelum kita bahas lebih lanjut pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan dulu ice breaking. Silakan berdiri semua. Kita buat tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar semua? Siap. Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan membahas materi Yesus taat kepada Allah melalui langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning. Nanti di dalam kelompok kamu akan Bapak suguhi sebuah pertanyaan mendasar. Kemudian setelah itu kamu akan mendesain sebuah produk. Apa produk yang mau kita hasilkan dalam pembelajaran ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Setelah itu, nanti di dalam kelompok kamu akan mengadakan penelitian akan pokok inti dalam pembelajaran kita ini berdasarkan kitab suci. Setelah itu, kamu kembangkan produkmu. Setelah itu kamu akan mengembangkan produk kamu di dalam kelompok. Setelah itu kamu akan presentasikan di depan kelas. Setelah itu nanti kamu akan mengadakan refleksi dan evaluasi terkait proses pembelajaran pada hari ini. Inilah langkah-langkah pembelajaran yang mau kita capai sehingga pembelajaran ini bermakna bagi kamu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan.
Nah, anak yang terkasih, sebelum ke pertanyaan mendasar, kita akan menyaksikan tayangan Yesus dicobai. Apa mau bertanya dulu? Di mana Yesus dicobai? Baik, kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus ya? Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Ini iblis ya, berusaha menggoda Yesus mengubah batu menjadi roti. Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke gunungan Bait Suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis. "Asalkan kau sujud dan menyembahku." "Dengarlah kau iblis," seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tapi dia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita selesai menyaksikan tayangan video Yesus dicobai di padang gurun, kini tiba saatnya kamu akan Bapak berikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Yesus menunjukkan ketaatan kepada Allah saat menghadapi godaan di padang gurun? Oh, Jaidah, silakan Jaidah. Aku pernah dengan menentang cobaan iblis
Yang di padang gurun kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari cara Yesus menghadapi godaan dan tetap taat kepada Allah? Ada yang bisa? Apa yang bisa kita pelajari dari cara Yesus menghadapi godaan? Oke, Jayden. Yang pertama dari cara Yesus dicoba di padang gurun adalah dia itu tetap taat kepada Allah walaupun dicoba berkali-kali oleh iblis. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Jayden. Yang ketiga, mengapa ketaatan kepada Allah penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Abigail. Agar ketika kita dicobai oleh dosa, kita dapat tanggung. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Abigail. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, jawaban-jawaban yang diberikan oleh teman kamu tadi itu merupakan jawaban yang benar. Bahwa ketika kita mengikuti apa yang dilakukan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita dapat melawan segala godaan yang dapat menyesatkan hidup kita. Kita lihat dalam video tadi bahwa Yesus sungguh dapat melawan godaan. Bisa saja kan karena dia lapar, dia ubah batu untuk dia makan. Namun Yesus tidak menunjukkan itu ketika dia berpuasa di padang gurun. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, sekarang tiba saatnya Bapak akan membagikan kamu ke dalam kelompok diskusi. Nah, di sini Bapak akan bagi kamu ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok ada yang terdiri dari 3 orang dan ada satu kelompok yang terdiri dari 4 orang. Karena jumlah kita di dalam kelas ini sebanyak 10 orang. Nah, kelompok yang pertama ini ya, ada Maloni, Viola, Nathanael. Kelompok kedua ada si Andre, Rosalyn, Prita, dan Jayden. Dan kelompok 3 ada Syamsi, Jennifer, dan Abigail. Nah, Bapak mau lihat dulu konsentrasi kita. Mana kelompok 3? Iya, kelompok 1, kelompok 2. Baik, berarti sudah hafal semua. Tepuk tangan buat kita. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua, mendesain perencanaan produk yang mau kita lakukan di dalam diskusi kelompok. Nah, di sini kita sudah menentukan topik untuk menjadi bahan proyek kita, yakni kita akan membuat hiasan dinding dari potongan puzzle ketaatan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Pak, bagaimana sih puzzle itu? Puzzle itu seperti ini. Ada gambar ini sudah menjadi potongan-potongan kecil. Inilah yang akan kalian susun di dalam kelompok menjadi sebuah gambar utuh. Nah, setelah utuh gambarnya, kamu akan mendeskripsikan isi dari gambar tersebut, sehingga nantinya ini dapat menjadi sebuah hiasan dinding yang dapat kita pajang di dalam kelas. Tentunya nanti di sini ada pita yang akan kita buat menjadi gantungannya. Paham sampai di sini? Paham proyek apa yang mau kita buat? Terima kasih kalau sudah paham. Baik, anak Bapak yang terkasih, adapun alat dan bahannya, yang pertama itu kitab suci. Untuk apa kitab suci ini? Untuk apa? Bahan kamu mencari referensi tentang pencobaan di padang, yakni terdapat dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kemudian puzzle gambar yang sudah terpotong-potong menjadi potongan kecil. Ini dia ya, potongan puzzle-nya. Oke. Setelah itu apalagi bahannya? Alat tulis. Nah, nanti ada alat tulis untuk menuliskan deskripsi
dari gambar yang sudah tersusun dengan rapi. Kemudian ada kertas jeruk, gunting, lem pita, dan pernak pernik pendukung lainnya. Coba dulu akan dulu guntingnya. Iya, lem. Oke, berarti alat dan bahan sudah terpenuhi ya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, mengadakan penelitian terhadap isi kitab suci yang berkaitan dengan materi kita pencobaan Yesus di padang. Bapak akan tampilkan sumber referensi untuk kamu ketahui bersama. Nah, berdasarkan referensi ini, atau bisa juga berdasarkan kitab suci yang kamu bawa, kamu cari jenis-jenis godaan yang dialami oleh Yesus beserta pasal berapa dia, ayat yang keberapa dia. Sampai di sini jelas? Silahkan dilakukan penelitian terhadap teks kitab suci berikut ataupun dari kitab suci yang kamu punya. Silahkan dilakukan. Coba dulu kelompok pertama baca dulu ayat yang ini. Silakan. Setelah itu berpuasa, 1, 2, ya. Setelah berpuasa, Yesus merasa sangat lapar. Iblis kemudian berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, hendaknya diri menjadi roti." Yesus berulang-ulang ini dengan menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup dengan roti saja, bukan sesuatu yang lain." Silakan kelompok yang kedua. Yesus kemudian membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia serta kemuliaannya. Iblis berkata, "Segala kuasa itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku." Yesus menjawab kepada ini dengan mengatakan, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 8. Iya, kamu sudah membaca secara bersama di dalam kelompok. Nah, tentunya kamu sudah mengambil inti dari penyelidikan kamu berdasarkan kitab suci tersebut. Sekarang Iblis kemudian membawa Yesus ke puncak bait Allah di Yerusalem dan berkata, "Jika engkau anak Allah, keluarlah dirimu dari sini, sebab ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau." Namun Yesus menjawab dengan tegas, "Ada firman, jangan engkau mencari supaya menjagaku." baik, terima kasih. Baik anak yang terkasih, setelah kita membaca dan menyelidiki isi dari kitab suci, sekarang kita masuk ke dalam langkah yang keempat, yakni pengembangan produk kita. Nah, sekarang anak-anak Bapak silahkan deskripsikanlah ketaatan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Kemudian nantinya di dalam hasil kerja kelompok kamu akan mempresentasikan produk yang telah kamu buat di dalam kelompok. Maka nanti desainlah semenarik mungkinnya, harus bekerja sama di dalam kelompok. Tidak boleh ada satu yang mendominasi atau tidak ada yang tidak bekerja begitu. Di dalam kelompok semuanya harus bekerja sama. Nah, sekarang silakanlah bekerja di dalam kelompok. Tadi di dalam kelompok saya sudah mengatakan bahwa potongan-potongan puzzle yang ini kamu susun di dalam kertas jeruk ini, di dalam bentuk potret dia ya, tidak landscape. Paham? Nah, sisakan di atas untuk tempat gantungan pitanya. Paham ya? Oke. Silakan dikerjakan. Pak, boleh kami gunting yang ininya, Pak, supaya dia menarik seperti bentuk awan dia, Pak. Yang ininya, langkah sama namanya, boleh. Paham ya?
Digunting dulu bagus kayak awan-awan dulu dia kan, biar cantik. Nanti di sini dibolongi dia gini, dibolongi gini tempat kita ini nanti. Paham ya? Oke. Ini bagaimana kelompok 2 bisa saling bekerja sama ya, menyusun puzzle-nya di dalam kertas ini ya. Nah, ini boleh dihias dia begini. Kayak bentuk awan dia gitu, jangan hanya begini doang biar rapi ya. Nanti di sini dibolongi untuk dijadikan tempat gantungan pintanya. Paham? Oke, jangan terlalu pinggirkan nanti koyak dia. Oke, paham ya? Ya? Enggak. Cantik kan? Bagaimana ini? Hah? Itu boleh juga kalau mau, ya? Udah tahu cara kerjanya? Nanti di sini digunting ya, dibolongi dia ya, dibolongi supaya tempat pintanya. Paham? Ya, amanah? Oh ya, disusun dia sesuai dengan gambarnya ya, nak ya. Di mana, Pak? Iya di sini ya, letakkan ya. Oke ya. Oke. Kemana? Jennifer bisa? Ini sama kalian ya. Ini untuk kelompok ini ya. Ayo serius Pak, ini untuk kelompok ini ya. Oh iya, saya akan menjelaskannya bahwa si peta ini kita suka mencari biasanya coba ya coba ya suka mau puzzle. Oh, Baik anak-anak yang terkasih, kamu sudah menyelesaikan proyek kamu di dalam kelompok. Bapak senang tadi ya melihat keaktifan dari setiap anggota kelompok dalam menghasilkan sebuah karya yang sangat indah. Nah kini kita masuk ke tahap yang kelima. Kamu akan menyajikan atau mempresentasikan proyek yang telah kamu selesaikan di dalam kelompok. Nah, untuk menciptakan keadilan, Bapak akan panggil ketua kelompok ke depan untuk undi dulu. Siapa yang pertama akan tampil ya? Ayo silakan. 1, 2, 3, yuk. Dia menjadi kelompok yang pertama tampil. Sip, 1, 2, ya. Oke. Terakhir ya, ini yang kedua. Oke, kita aspirasi dulu. Tepuk konsentrasi lagi. Bisa? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar? Siap. Baik, kepada kelompok 1. Menjadi kelompok yang terakhir tampil ya kan? Silakan kelompok 3 untuk penampilan yang Oke, sudah ditentukan kan siapa yang memajang hasil karyanya dan siapa yang membacakan hasil deskripsinya? Oke, di sini kurang depan. Oke, agak tinggi setinggi dada. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Masing-masing kelompok yang belum tampil kita perhatikan ya. Kita catat temuan-temuan yang kita anggap keliru. Gambar yang kami susun menunjukkan iblis sedang menggoda Tuhan Yesus untuk menyembah iblis dengan hadiah duniawi. Tetapi Tuhan menolak godaan tersebut dengan firman Allah. Kita berikan tepuk tangan. Nah, jangan dulu kembali.
Adakah yang mau ditanggapi dari hasil karya mereka, anak-anak? Coba angkat tinggi. Ya, ini ya, puzzle yang telah mereka susun di kertas jeruk ini. Ini nanti bisa ditempelkan ya kan, menjadi hiasan dinding. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali. Silakan kelompok 2 untuk maju. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Hari ini kami telah selesai dengan membuat proyek dan peserta didik membuat puzzle. Dari nilai sekian dari hasil kami. Diskusinya adalah pada gambar tersebut Yesus diperintah iblis untuk jauh dari hubungan baik Allah. Tetapi Yesus menolak dan berkata, jangan mencobai Allah Tuhanmu. Kita harus seperti Yesus yang tidak mudah digoda oleh dosa dan taat pada firman Allah. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Baik, adakah dari antara kelompok lain yang mau menanggapi hasil diskusi dari teman kita ini? Ada? Cukup jelas? Iya, kalau cukup jelas, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2. Oke, nanti bisa ya dipajang ini hasil kelompoknya di titik kelas ya. Oke, bisa di sini ya kan? Iya, nanti ya, silakan dulu. Selamat siang teman-teman, selamat siang teman-teman. Siang. Hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang kami dapat pada gambar tersebut adalah mengubah batu menjadi roti. Yesus mengubah batu menjadi roti dan sebagai iblis karena Yesus kelaparan dan kehausan selama 40 hari dan 40 malam. Setelah itu Yesus berikan makanan yang benar oleh malaikat yang dikirim oleh Tuhan Allah kepada Yesus. Baik, kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Baik, setelah kelompok pertama mempresentasikan produknya dan menjabarkan deskripsinya, adakah yang mau ditanyakan atau menyanggah apa yang mereka sampaikan? Mana tahu tadi ada kekeliruan dalam penyampaian. Ada? Tepat? Kalau tepat, berikan tepuk tangan buat kelompok. Silakan dulu. Baik anak-anak yang Bapak kasihi, setelah kita mempresentasikan hasil proyek kita di dalam kelompok tadi, maka kini tiba saatnya kita akan mendengarkan refleksi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, sekarang Bapak undang kepada kalian, siapa yang bisa memberikan refleksinya terhadap pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oke, Jennifer, Bapak persilakan. Refleksi yang kami dapatkan pada hari ini yaitu yang pertama, kami dapat mengembangkan kreativitas kami dalam menyusun puzzle, dan kami juga dapat meneladani keadaan Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Kami juga dapat mengetahui 3 cobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Cobaan pertama yaitu cobaan mengubah batu menjadi roti. Cobaan kedua yaitu menjatuhkan diri dari gedung-gedung yang tinggi dan besar. Lalu yang terakhir adalah cobaan untuk menyembah iblis. Apakah godaan yang ditawarkan oleh iblis itu dilakukan oleh Yesus? Tidak. Berarti kalian juga dapat seperti Yesus yang menolak godaan. Berikan tepuk tangan buat Jennifer. Terima kasih Jennifer ya. Selanjutnya anak-anak yang Bapak kasihi, Bapak akan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu semuanya mari perhatikan layar yang ada di depan. Yuk, lipat tangannya, relax dan perhatikan Bapak dan layar yang ada di depan. Ketaatan Yesus sebagai teladan. Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah, bahkan dalam menghadapi godaan yang sangat berat. Yesus berpuasa di padang gurun. Itu merupakan cobaan yang berat.
Coba kita renungkan dan bayangkan, 40 hari lamanya Yesus berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu, ditahan untuk tidak minum makan, dijauhkan dirinya dari keramaian dan lain sebagainya. Tetapi dengan iman yang teguh, Yesus dapat melampaui semua itu. Nah, dalam hal ini kita diajarkan bahwa ketaatan kepada kehendak Allah adalah hal yang paling utama. Meskipun sering sekali tidak mudah. Perhatikan lagi depan. Apa makna godaan dan ujian yang dihadapi oleh Yesus? Godaan yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun menunjukkan bahwa kita semua akan menghadapi ujian dalam hidup. Namun, dengan berpegang teguh pada ajaran Allah dan mengandalkan kekuatannya, kita dapat menghadapi atau mengatasi setiap cobaan yang datang. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, melalui kisah ini, kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah tidak hanya berarti mengikuti perintahnya saja, tetapi juga mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dengan tetap setia pada jalan yang benar, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Tidak ada yang tidak menghadapi tantangan. Bapak guru pun sebagai guru agama menghadapi tantangan. Kalian juga sebagai anak Tuhan menghadapi tantangan. Dan Yesus sebagai Allah juga menunjukkan teladan dalam menghadapi tantangan. Nah, melalui teladan itu kita yakin dan percaya kita juga dapat meneladani Yesus dalam menghadapi cobaan. Nah, Bapak yang terkasih, pengembangan karakter dari pembelajaran ini, kamu diharapkan dapat mengembangkan karakter yang lebih kuat, termasuk kesetiaan, keteguhan iman, dan keberanian untuk menolak godaan yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, maukah kita mengikuti Tuhan? Kenapa ragu? Maukah kita mengikuti Tuhan? Kalau begitu, kita katakan, saya cinta Tuhan. Ayo, 1, 2, 3 ya. Saya cinta Tuhan. Iya. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan kamu kuis untuk melihat pemahaman kamu tentang materi Yesus kepada Allah. Kuis ini Bapak sajikan dalam game berikut ini. Mau? Mau? Oke, coba kita lihat ke depan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketaatan menurut Kalenda nomor 913? 2. Ready? Oke. Sikap disiplin yang benar ketika menghadapi godaan dapat ditentukan dengan cara. Siapa yang tahu? Apa temannya? Coba kita lihat. Benarkah? Oke. Selanjutnya, baik anak-anak yang terkasih, di layar ini sudah terdapat beberapa pertanyaan untuk refleksi. Kamu bisa menjawab ya atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu memahami jenis-jenis godaan yang dihadapi oleh Yesus? Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah kamu pernah membaca kisah Yesus menghadapi godaan dalam Lukas 4 ayat 1-13? Baik, terima kasih. Yang ketiga, apakah kamu mengerti mengapa Yesus menolak semua godaan yang diberikan kepadanya? Oke. Yang keempat, apakah kamu pernah mengalami godaan untuk melakukan sesuatu yang salah? Yang kelima, apakah kamu berusaha meneladani ketaatan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih atas refleksi pada hari ini.
Nah sekarang Bapak akan memberikan asesmen sumatif buat kamu kerjakan secara pribadi. Bapak berharap kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ini untuk mengukur ketercapaian dalam pembelajaran ini di hal kognitif kamu. Oke? Baik anak-anak Bapak, silahkan dikerjakan asesmen sumatif ini dengan teliti. Ya, dipersilakan. Waktu untuk mengerjakan asesmennya sudah selesai, maka Bapak akan mengumpul lembar jawaban kamu. Baik anak-anak yang terkasih, kamu telah selesai mengerjakan asesmen sumatif. Kiranya nanti hasil ini memuaskan ya, sebagai tolak ukur pengetahuan kamu dalam mengikuti pembelajaran mengenai materi Yesus taat kepada Allah. Nah sekarang kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Tetapi sebelum kita tutup, silakan susun dulu buku. Oke, sudah disusun. Mari kita ambil sikap baik untuk berdoa. Siapa yang bersedia untuk menutup pembelajaran kita dengan doa? Ada? Ada? Silakan anak Bapak. Nabi Karim. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan baik kami sudah selesai belajar. Kiranya apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Guru bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kepada pengenalan Yesus yang taat dan tidak berguna dosa. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Abigail. Kita berikan tepuk tangan buat teman kita. Baik anak-anak yang Bapak kasihi, terima kasih atas kebersamaan kita sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya pembelajaran ini dapat menguatkan iman kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Shalom.